Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses replikasi DNA. Baik, kita lanjut saja. Nah, pada proses replikasi DNA ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama, tahap awal replikasi. Yang kemudian, tahap sintesis untai DNA baru. Tahap ketiga, pemanjangan antiparalel. Dan yang keempat, tahap pengecekan dan perbaikan DNA. Nah, untuk tahap awal replikasi ini dimulai dari tempat khusus yang disebut titik mulai replikasi atau origin of replication, yaitu bagian DNA yang memiliki deretan nukleotida spesifik. Proses-proses yang menginisiasi replika DNA akan mengenali nukleotida tersebut, kemudian membuka DNA serta mencari DNA kedua arah dari setiap titik mulai sehingga membentuk gelembung replikasi. Gelembung tersebut terdapat ratusan hingga ribuan pada sel nukleotida. Kemudian menyatu untuk mempercepat penyalinan molekul DNA yang sangat panjang pada setiap ujung yang belum tereplikasi. Nah, terdapat wilayah yang terbentuk seperti huruf Y. Nah, seperti yang ditandai, yaitu yang disebut juga sebagai garpu replikasi atau replikasi false, akan terus membuka seiring dengan berlangsungnya proses replikasi DNA hingga akhirnya menghasilkan dua molekul DNA anak. Terdapat beberapa protein yang berpartisipasi dalam tahap pembentukan double helix. Jika replikasi false dapat kita perbesar, maka kita lihat replikasi false-nya, yaitu terdapat beberapa enzim yang beraktif pada proses replikasi false ini. Yang pertama yaitu enzim helikase yang berperan dalam membuka uluran double helix di replication fork, memisahkan untaian-untaian DNA induk dan menjadikan keduanya menjadi cetakan atau template. Nah, kemudian selanjutnya protein mengikat berantai tunggal atau single strand binding protein yang berperan dalam menstabilkan untaian DNA induk setiap cetakan. Pembukaan uliran double helix ini menyebabkan uliran dan tegangan yang lebih ketat di depan replikasi false. Nah, kemudian ada enzim topoisomerase yang berperan sebagai mematahkan, memuntir, dan menggabungkan kembali DNA induk di depan replikasi false sehingga mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh pembentukan uliran tersebut. Nah, kemudian ada enzim varimase yang berperan dalam mensintesis rantai RNA atau RNA primer menggunakan untai induk DNA sehingga jembatannya primer yang dihasilkan akan menjadi rantai nukleotida awal dan replikasi. Nah, setelah double helix terbuka, masuk ke dalam tahap sintesis untaian DNA. Nah, pada tahap sintesis untaian DNA ini ada enzim polimerase yang berperan dalam mengkatalisis pembentukan DNA dengan cara menambahkan nukleotida ke dalam yang telah ada sebelumnya. Nah, terdapat dua macam DNA polimerase yang berperan utama dalam replikasi DNA, yaitu pertama DNA polimerase setia atau DNA Vol3 dan ada DNA polimerase 1 atau Vol1. Nah, boleh dilanjut. Pada proses sintesis untaian DNA baru ini, pada DNA Vol3 berperan suatu nukleotida DNA ke primer RNA dan meneruskan penambahan nukleotida DNA yang komplementer dengan untai cetakan induk DNA yang sedang tumbuh.
Nah, dapat dilihat pada gambar yang di samping ya, di setiap nukleotida yang ditambahkannya berasal dari nukleotida trifosfat atau gula dan basa dengan 3 gugus fosfat ketika bergabung dengan untai DNA 2 gugus fosfat yang akan hilang sebagai suatu molekul fibroposfat. Kemudian pirofosfat akan terhidrolisis menjadi 2 molekul anorganik fosfat dan melepaskan energi untuk membedakan reaksi polimerase. Reaksi ini hanya dapat terjadi pada ujung 3 aksen, sehingga untai DNA akan hanya memanjang dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Laju pemanjangan ini terjadi kira-kira 500 nukleotida per detik pada sel manusia. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu pemanjangan antiparalel. Salah satu mekanisme pada replikasi DNA ini yaitu pemanjangan antiparalel. DNA-nya merupakan bagian dari antiparalel, yang artinya tulang belakang gula fosfat mereka bergerak ke arah yang berlawanan. Kelima karbon dari satu gula deoksiribosa dari setiap untai DNA diberi nomor dari 1 sampai 5 aksen, dari 1 aksen ke 5 aksen. Tanda utama digunakan untuk membedakan atom-atom karbon gula dari atom karbon dan atom nitrogen pada basa nitrogen, di mana gugur fosfat dari satu nukleotida tersambung pada karbon 5 aksen deoksiribosa. Gugus fosfat dari satu nukleotida terikat pada karbon trifosfat dari nukleotida yang berderetan. Nah, hasilnya adalah untaian DNA dengan polaritas yang berbeda pada salah satu ujung, di mana diberi ujung 3 aksen. Satu gugus hidrosis menempel pada karbon 3 aksen deoksiribosa ujung. Pada ujung yang berlawanan terdapat 5 aksen tulang belakang gugus fosfat yang berakhir dengan gugus fosfat yang menempel pada karbon 5 aksen dari nukleotida terakhir. Dalam heligenda, kedua tulang belakang gugus fosfat pada dasarnya saling terbalik atau antiparalel satu sama lain. Nah, kemudian setelah pemanjangan antiparalel, kemudian masuk ke tahap dalam perbaikan DNA. Nah, mekanisme perbaikan DNA, perbaikan salah pasang atau mismatch repair, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika DNA disalin. Selama replikasi DNA polimerase sendirilah yang melakukan perbaikan salah pasang tersebut. Polimerase ini mengoreksi setiap nukleotida tersebut, cetakannya yang begitu nukleotida ditambahkan pada untaian. Dalam rangka mencari nukleotida yang pasangannya tidak benar, polimerase memindahkan nukleotida tersebut, kemudian melanjutkan sintesis. Tindakan ini mirip dengan proses mengoreksi kesalahan pada kata dengan menggunakan tombol delete gitu, dan kemudian menuliskan kata yang benar. Nah, setelah perbaikan, mungkin begitu proses dalam replikasi DNA. Nah, kemudian kita lanjut perbedaan replikasi DNA pada sel eukariotik dengan prokariotik ya, atau prokariotik. Replikasi DNA prokariotik ini lebih sederhana daripada sel eukariotik
Sel prokaryotik melakukan replikasi di dalam sitoplasma karena materi genetik sel prokaryotik berada di sitoplasma. Sedangkan pada sel eukaryotik, replikasi DNA terjadi di dalam nukleus atau inti sel karena materi genetik berada di dalam nukleus. Mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Dapat dilihat referensi yang saya gunakan yaitu menggunakan Campbell tahun 2008, jilid dari edisi kelima jilid 1. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.